Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini adalah bahan kajian kita pada mata kuliah Ushul Fiqih 1 pekan ke-13. Judulnya adalah Al-Ahliyah atau Kecakapan Hukum. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu menganalisis konsep ahliyah dan fase perkembangan ahliyah pada diri seseorang hingga menjadi mukallaf. Kemudian diharapkan juga kita mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari ke dalam peristiwa-peristiwa hukum kontemporer. Adapun pokok bahasannya ada 3, yaitu definisi, klasifikasi, kemudian kategori dan implikasi. Kita mulai dengan yang pertama, definisi al-ahliyah, yaitu kepatutan seseorang untuk mengemban hak dan kewajiban tertentu, kemudian melakukan suatu perbuatan yang sah berdasarkan hak dan kewajiban yang diembannya tersebut. Berdasarkan definisi yang sudah dikemukakan, maka ahliyah itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan ahliyatul wujub, yaitu kepatutan untuk mengemban hak dan kewajiban tertentu. Sampai di situ saja. Kemudian yang kedua baru disebut ahliyatul ada. Ada artinya melaksanakan. Maksudnya adalah kepatutan untuk melakukan suatu perbuatan yang sah berdasarkan hak dan kewajiban yang diembannya tersebut. Nah, seseorang baru menjadi mukallaf ketika kedua ahliyah ini telah dimilikinya secara utuh. Dan itu ada pada seseorang yang sudah menginjak usia baligh dan berakal. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dalam perspektif usul fikih dalam konsep ahliyah ini, untuk menjadi seorang mukallaf ada 4 fase ahliyah yang dilalui oleh seseorang. Yang pertama yaitu fase ketika masih berupa janin, kemudian ketika sudah dilahirkan tetapi masih kanak-kanak dan belum mumayyiz, kemudian menjadi anak-anak yang sudah mumayyiz, berikutnya baru menjadi orang yang baligh saat dia menjadi mukallaf. Dan ternyata dalam Islam seseorang itu sudah diakui keberadaannya dan hak-hak tertentu semenjak dia masih dalam janin. Saat itu dia dianggap sudah memiliki ahliyatul wujub, yang dikatakan ahliyatul wujub an-naqisah. Saat sudah menjadi kanak-kanak, ahliyatul wujubnya meningkat menjadi ahliyatul wujub al-kamilah. Setelah menjadi anak yang mumayyiz, beberapa tindakannya sudah diakui secara hukum sehingga dikatakan dia memiliki ahliyatul ada, tetapi masih naqisah atau belum sempurna. Sempurnanya ahliyatul ada itu baru saat dia baligh. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan rincian atau simak rincian-rincian berikut ini. Pertama, saat seseorang masih berupa janin dalam kandungan ibunya, bahkan masih berupa embrio, ya, lebih dini daripada janin, ternyata dia sudah dinyatakan memiliki ahliyatul wujub an-naqisah. Artinya sudah ada hak tertentu yang dapat atau yang ditetapkan menjadi miliknya, walaupun itu sangat terbatas. Contohnya adalah memiliki hak waris, meskipun hak waris ini harus ditangguhkan sampai dia dilahirkan. Jika dia ternyata lahir dalam keadaan sudah meninggal, maka hak itu ditiadakan dan dia diperlakukan dalam hal ini seolah-olah tidak pernah ada. Oleh karena itulah ahliyatul wujubnya dianggap naqisah. Juga dapat kita pedomani dari suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, di mana terjadi perkelahian antara 2 orang wanita dari Bani Hudzail. Salah seorang di antara keduanya hamil sehingga dia keguguran. Orang yang menyebabkan keguguran itu diwajibkan membayar diat, artinya janin itu diakui
kehidupannya. Hanya saja karena belum sempurna hidupnya, maka dietnya juga tidak disempurnakan. Maka disebutlah ahliyatul wujub an-naqisah. Berikutnya, saat anak sudah dilahirkan tetapi belum menginjak usia mumayyiz, maka haknya dikatakan sudah memiliki ahliyatul wujub al-kamilah. Al-kamilah yang sudah sempurna karena tidak perlu ditangguhkan seperti kondisi janin. Misalnya dalam kasus perwarisan, jika orang tuanya meninggal, maka anak ini secara sah dinyatakan sebagai ahli waris, tidak perlu menunggu dia menjadi dewasa. Dan oleh karena itu, ketika dia meninggal misalnya setelah mendapatkan warisan, maka harta yang dia dapatkan itu diwariskannya kepada ahli waris yang lain. Tidak seperti janin yang diperlakukan seperti tidak pernah ada. Kemudian jika dia melakukan suatu tindakan yang katakanlah merusak punya orang lain sehingga merugikan secara material, anak ini tidak dikenai sanksi secara badan, juga tidak dikatakan anak yang berdosa. Akan tetapi kerugian yang dia timbulkan secara material itu dapat, dan pada asalnya itu dikeluarkan gantinya dari harta yang dia miliki jika dia memiliki. Namun dalam pelaksanaannya, membayarkan atau mengganti kerugian orang itu tentu tidak dilaksanakan oleh sang anak secara langsung, tapi harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Ahliyatul wujub al-kamilah. Berikutnya, adalah anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ahliyahnya disebut sudah ahliyatul ada, karena sebagian perbuatannya sudah diakui dan disahkan secara syariat, tapi belum semua. Berikutnya, dia juga belum dibebani kewajiban, belum berdosa, tetapi sudah boleh diberi hukuman sebagai bentuk pendidikan, seperti anak yang tidak mau sholat padahal usianya sudah 10 tahun. Nah, kemudian sebagian kepentingannya masih diwakilkan kepada walinya. Ingat kata kuncinya di sini, dia belum dibebani kewajiban, tetapi sebagian perbuatannya sudah dianggap sah secara hukum. Yang terakhir, anak yang sudah baligh, baru dia bertanggung jawab penuh atas semua tindakan dan perbuatannya, sudah sepenuhnya dibebani kewajiban dengan segala konsekuensinya. Hanya saja usia baligh hanya acuan formal, karena sesungguhnya tolok ukurnya adalah kesempurnaan akal. Hanya saja karena akal ini sesuatu yang abstrak, tidak bisa diukur secara konkret, maka dicarilah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diukur secara nyata. Dan itu ditemukan atau disimpulkan yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur fisiknya, melihat ciri-ciri fisiknya. Ditetapkanlah usia baligh sebagai acuan, atau dianggap pada umumnya di saat itu seseorang sudah sempurna pertumbuhan dan perkembangan akalnya, sehingga dinyatakan sebagai mukallaf. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, materi kita tentang konsep al-ahliyah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berikutnya, untuk implementasinya, mari kita laksanakan tugas ini, telusuri dan temukan peristiwa-peristiwa hukum 3 tahun terakhir yang melibatkan anak di bawah usia baligh, kemudian lakukan analisis terhadap penindakan oleh penegak hukum terhadap mereka menggunakan konsep ahliyah sebagai pisau analisis Anda. Semoga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah referensi yang bisa kita gunakan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.